Ya, terapi pengganti ginjal kalau yang dibagi secara dialisis, ya, dialisis ini hanya menggantikan fungsi ekskretori, masih ingat ya? Jadi hanya menggantikan peran ginjal dalam membersihkan darah terhadap cairan berlebih, elektrolit berlebih, membuang sampah-sampah metabolik. Ini dialisis ya. Dan juga bisa digantikan dengan ginjal yang baru dari orang lain, yaitu transplant ginjal yang dia kalau ginjalnya bagus ditanam dan saya bekerja bagus bisa menggantikan peran ekspektori dan non ekspektorinya. Jadi juga menggantikan kerja hormon-hormonnya ya. Nah, dialisis terbagi hemodialisis dan peritoneal ya. Nah, indikasi untuk dialisis karena sebenarnya dialisis ini bukan menjadi terapi yang terakhir yang dia harus seumur hidup. Ada jenisnya dialisis yang situ, yaitu dialisis yang hanya dilakukan pada satu kebutuhan tertentu pada kondisi darurat. Misalnya, seseorang yang dengan adanya masalah asam basa yang berat, yang ketika dilakukan penata laksanaan dengan diberikan koreksi bikrat itu tidak menunjukkan perbaikan kondisi. Jadi asam basanya resisten. Jadi ini menjadi satu indikasi kalau dia harus melakukan dialisis sito. Biasanya dialisis sito ini pada penyinaran gagal ginjal yang akut, artinya fungsi ginjalnya turun mendadak. Tapi sebenarnya ginjalnya itu belum terjadi kegagalan kronik. Jadi masih bisa kalau penyebabnya diatasi, fungsi ginjalnya akan kembali sehat lagi gitu. Kayak misalnya mati lampu gitu ya. Kalau mati lampu penyebabnya bisa diketahui dan diatasi, lampunya akan nyala lagi. Itu jenisnya gagal ginjal akut. Bisa kembali pulih. Nah, tapi satu kondisi dia perlu dialisis itu namanya. Hanya saat ada gejala di yang terjadi yang tidak bisa diatasi hanya dengan cuci darah, itu namanya dialisis itu. Bisa karena masalah asam basa tadi ya saya sebutkan, kemudian juga elektrolit. Kalau misalnya hiperkaleminya berat, udah dikoreksi dengan pemberian diuretik, kaliumnya masih tetap tinggi gitu ya, ini harus dilakukan situ untuk dialisis. Atau orang-orang yang dengan keracunan, ya di IGD itu sering ada kasus pas diterima pasien itu dengan kondisi dia ada komususar misalnya dia minum eh, apa namanya zat kimia tertentu gitu ya masuk ke dalam tubuh. Nah itu harus segera dilakukan atau tindakan dialisis itu namanya. Jadi indikasi intoksikasi ada keracunan itu juga satu indikasi untuk melakukan sito dialisisnya. Atau masalah cairan yang berlebih ya. Udemnya anasarka, JVP-nya tinggi ya. Nah ini nggak bisa dikejar dengan diuretik, tetap pasiennya sesak berat gitu ya. Udemnya perutnya tetap ada, jadi harus dilakukan dialisis itu. Atau yang juga terjadi uremic syndrome. Jadi kalau misalnya gagal ginjal akut pada kondisi apapun, pasien yang dengan apa ya, shock hipovolemik, pasien dengan perdarahan, pasien dengan jantung itu bisa mengalami gagal ginjal akut. Ya, nanti kondisi-kondisi yang tadi ini kriteria yang kelima muncul dan harus dilakukan dialisis itu. Tapi ada kondisi yang dialisis itu harus permanen, ya. Jadi permanen seumur hidup. Nah, ini hanya ada kondisi gagal ginjal kronik yang sudah tahap akhir, ya, end stage, di mana lagi filtrasi glomerulusnya dari pemeriksaan CCT atau clearance creatinine kurang dari 15. Ini sudah mutlak, harus cuci darah, nggak boleh ditunda-tunda. Karena kalau enggak, ya pasiennya nggak bisa bertahan hidup. Ya, nah dia ditandai dari mana nih? Pasti nih, kondisinya dia sudah ada uremic syndrome, encephalopati, ada serositis, ya. Biasanya ini kondisi yang sudah kronik. Kalau akut biasanya nggak sampai parah seperti ini. Kemudian nutrisi buruk, hiperkalemi, hipertensi tidak terkontrol. Yang sebenarnya nanti kriteria yang A, I, U, E, O ini pun sebenarnya juga menjadi bagian dari gejala di sini. Di gagal ginjal kronik end stage.
Ya, cuma ini kondisinya memang ginjalnya sudah terjadi kerusakan permanen. Ya, dilihat nanti dari USG ginjal itu ginjalnya tuh sudah melisut, kemudian lapisan korteksnya menipis. Dan gejala ini muncul semua, jadi harus dilakukan dialisis segera dan dilakukan rutin seumur hidup karena ginjalnya sudah tidak bekerja sama sekali. Ini kita bicaranya tentang dialisis ya. Jadi di kali ini tidak ngebahas ke transplannya. Oke, nah tadi dialisis tadi jenisnya ada berapa? Ada dua ya, hemodialisis dan peritoneal dialisis. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi optional buat pasien yang mengalami GGK, terutama gagal ginjal terminal. Dia bisa memilih sebenarnya, atau misalnya bisa bisa ada jadi pilihan apakah mau AD atau peritoneal dialisis, ya. Nah, pertimbangannya apa? Dia cocoknya AD atau peritoneal dialisis, ya. Untuk Anda sadari ya, sebenarnya saat ini eh, prevalensi dari pasien HD itu masih dominan ya dari pasien gagal ginjal terminal yang menjalani HD itu masih dominan hampir 90% ya. Peritoneal dialisis itu sekitar 8%. Yang sisanya transplant. Jadi jomplang banget ya. HD ini kenapa masih dominan? Nah, jadi realitanya adalah HD ini atau hemodialisis ini merupakan terapi pengganti ginjal yang memang diperlukan pada fase awal semua pasien yang mengalami kegagalan fungsi ginjal akut maupun terminal. Kenapa? Pada kondisi pasien dengan penurunan kondisi karena gejala uremik ataupun gejala lainnya akibat kegagalan fungsi ginjal, tidak ada pilihan lain dan harus segera dilakukan upaya yang bisa cepat memperbaiki kondisi yaitu dengan HD. Jadi semua pasien yang belum ada pertimbangan dia untuk cuci darah atau terapi pengganti ginjal, sebelum dia masuk mau ikut PD atau mau menjalani transplant, biasanya semuanya harus HD dulu. Karena ini tindakan yang cepat bisa dilakukan di semua rumah sakit yang ada unit HD-nya. Karena kalau peritoneal dialisis dan transplant itu harus memerlukan waktu untuk prepare. Menyiapkan akses itu perlu waktu. Kalau HD ini kan langsung aja jebret, pasang aja. Selama ada akses vaskuler yang bagus, itu bisa langsung HD. Nggak perlu menunggu mingguan atau sampai 1 bulan. Kalau peritoneal dialisis kan nanti harus pasang dulu akses di abdomen, ataupun transplant apalagi, itu prosesnya lebih panjang. Jadi biasanya sebelum dia transplant, sebelum dia PD, pasien hemodialisis dulu. Gitu. Jadi HD ini biasanya memang utamanya karena clinical judgment. Ya, jadi karena alasan terapi medis, terapi pengobatan. Jadi semuanya HD dulu. Nah, kalau misalnya HD sudah berjalan, pasien sudah adaptasi, dia mikir, ah mau dong saya PD gitu. Ya, bisa aja. Bisa beralih ke peritoneal dialisis atau bisa beralih ke transplant. Nah, gimana prosesnya? Ini saya akan jelaskan. Optional, bisakah seseorang ke peritoneal dialisis atau tetap bertahan di hemodialisis itu kembali kepada beberapa pertimbangan. Ya. Pasien itu sebaiknya dia harus mendapatkan pengetahuan yang adekuat dan komprehensif tentang apa sih perbedaan HD dan peritoneal dialisis. Karena dengan dia tahu banyak tentang tipe dialisis ini, jadi punya pertimbangan yang matang untuk dia memutuskan apakah dia pengennya HD atau pengennya dialisis gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kalau dari secara konsep dan ilmu kita akan terapi dialisis sebenarnya akan mengarah kepada preferensial lebih nanti ke peritoneal dialisis nanti ke depannya. Jadi sebanyak mungkin pasien sebenarnya kalau bisa nantinya menjalaninya ke arah peritoneal dialisis. Kenapa? Karena dari berbagai studi
Ya, keberlangsungan pasien itu setelah menjalani cuci darah HD dibandingkan dengan yang sudah menjalani peritoneal dialisis, itu kualitas hidup ternyata lebih baik yang peritoneal dialisis dibandingkan yang HD. Kenapa? Ya, kita lihat deh kelebihannya dari HD itu dibandingkan, oke, ya dulu kelebihannya HD ya. Memang cuci darah ini tadi saya katakan menjadi tindakan awal semua kondisi pasien yang mengalami kegagalan fungsi ginjal. Ya, kemudian dia ada di semua sebagian besar rumah sakit sudah punya unit HD, ya, sehingga kondisi pasien ini pasti bisa dikontrol dan dilakukan oleh staf profesional yaitu dokter dan perawat HD yang sudah terlatih, gitu. Ya, sehingga dia akan mudah dimonitor, ya, selalu dipantau. Bagusnya gitu. Dia cuci darahnya tidak tiap hari, bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Ya. Nah, karena dia sering selalu harus datang ke rumah sakit, ke unit HD untuk cuci darah, dia pasti akan bertemu dengan pasien-pasien HD yang lain sehingga ada komunikasi, ada sosialisasi dengan pasien sehingga itu yang memberikan satu kelebihan dibandingkan peritoneal dialisis yang dia tuh istilahnya seperti solitude ya, karena melakukan terapinya sendiri di rumah gitu. Jadi jarang ketemu orang yang punya masalah yang sama. Relatif begitu. Tapi kalau adik kan selalu dia rutin ke unit adik ketemu pasien-pasien yang lain saling bertukar pengalaman gitu kan, curhat-curhatan itu kan jadi lebih memperbaiki ya dari status sosial dan psikologisnya pasien. Dan dia juga nggak repot karena semua dilakukan dan dibantu oleh staf perawat atau dokter. Tapi kekurangannya, ingat ya, karena HB ini sebenarnya tindakannya lebih agresif dibandingkan peritoneal dialisis. Karena darah pasien ini nanti akan ditarik keluar dari tubuh masuk ke dalam mesin. Nah, saat ditarik itu pasti ada cairan tubuh yang berkurang kan karena berpindah ke mesin. Nah, saat itu terjadi perubahan hemodinamik. Jadi harus ada adaptasi internal tubuh. Begitu juga adaptasi kepada pola kebiasaan pasien gitu kan karena aktivitasnya dia pasti akan tergantung kepada ke rumah sakit, kemudian harus berdasarkan mengandalkan mesin cuci darah. Jadi dia adaptasinya akan lebih lama. Pasti akan terjadi perubahan pola hidup dia dibandingkan dengan peritoneal dialisis dan kurang bebas. Ya, karena itu tadi, bayangkan Anda mungkin ada yang punya pengalaman atau punya saudara atau mungkin kenalan yang dia sudah rutin melakukan HD. Bayangkan kalau dia HD-nya bagian dia dapatnya HD pagi, sesi pagi. Jarak dari rumah dia ke rumah sakit misalnya 2 jam. Itu biasanya unit HD tuh mulai sudah tuh jam 7, 7.30 gitu. Kayak sekolah sekolah SD gitu, SMP, SMA gitu. Jadi dia tuh harus jalan dari rumah tuh subuh. Di situ saja sudah memberikan satu apa namanya eh, effort ya. Nanti udah gitu dicuci darah, kemudian pulang balik lagi bolak-balik seperti itu. Jadi kurang ini juga ya. Seringkali membuat pasien itu sedikit stres juga. Kemudian masalahnya karena invasif ya dipasang kanulasi ke pembuluh darah, risiko infeksi dan trombosis. Karena tadi darahnya keluar dari tubuh masuk ke sistem mesin yang bukan bagian dari tubuh sehingga ada respon mungkin bisa terjadi pembekuan darah. Tapi sebenarnya mesin cuci darah ini sudah didesain sedemikian rupa kecenderungan tidak akan mudah terjadi sebenarnya. Ya walaupun ya kecil memang sih bisa terjadi. Kemudian hemodinamik kurang stabil tadi ya. Dan perlu heparin karena kan tadi mencegah pembekuan darah pada saat darah masuk ke dalam mesin cuci darah. Kemudian penurunan residu fungsi ginjal atau renal residual renal functionnya lebih cepat. Artinya gini, Anda pahami ya, kalau darah kita ditarik karena ada tekanan yang menarik ya ke dalam mesin, tadi hemodinamik jadinya terganggu, itu kan jantung juga akhirnya harus bekerja lebih ya untuk adaptasi terhadap perubahan hemodinamik. Sehingga mempengaruhi kepada sirkulasi. Nah, sirkulasi ini juga akan berdampak kepada ginjalnya. Ya, kebetulan perfusi ke ginjalnya juga akan menurun, otomatis akan berdampak kepada sel-sel nefron yang masih ada, misalnya tersisa 5% yang masih
fungsi yang masih bekerja. Itu lama-lama kalau terus HD itu akan terdampak, nantinya juga akan lebih menurun dan lebih sedikit lagi nanti sisa sel nefron yang masih bisa baik bekerja. Nah, makanya residu fungsi ginjalnya itu kalau untuk tindakan HD yang agresif ini akan lebih cepat menurun dibandingkan peritoneal dialisis. Ya, kemudian kelelahan di hari dialisis, bayangkan kalau dari rumah harus jalan ke rumah sakit, transportasinya pindah-pindah gitu misalnya ya, nanti balik lagi. Dan saat dialisis itu kan ditarik tadi saya bilang agresif itu kan jadi bikin capek sekali buat pasien. Nah, sehingga kondisi seperti residu fungsi ginjal, hemodinamik tidak stabil, kelelahan yang setiap dia dialisis itu kan mengakibatkan kualitas hidupnya bisa berkurang, ya. Dan komplikasi intrahemodialisis itu memang lebih sering atau mungkin lebih ada lah bisa terjadi misalnya kram atau terjadi tadi ketidakseimbangan sirkulasi. Tapi dengan berjalan waktu, biasanya pasien itu akan ada adaptasi di dalam tubuhnya. Kemungkinan keseringan atau frekuensinya akan lebih berkurang. Nah, sementara kalau peritoneal dialisis, kelebihannya, karena dia ini sifatnya nggak agresif, justru dia sebenarnya cuci darah yang alamiah. Kenapa? Karena ginjal penggantinya itu menggunakan peritoneum, kapiler peritoneum, ya, yang ada di membran peritoneum abdomen. Jadi nggak ada tindakan darah yang keluar dari tubuh pasien masuk ke mesin seperti HD, nggak ada, ya. Jadi lebih alamiah aja. Sehingga apa? Hemodinamik tuh lebih stabil, ya. Sehingga residu fungsi ginjalnya itu masih bisa di maintenance yang ada itu lebih baik, ya. Jadi penurunannya lebih lambat. Kualitas hidup pasti lebih baik. Terus dia bisa hidup lebih normal, nggak terlalu berubah banyak ya. Kenapa? Karena dia nanti melakukan cuci darahnya sendiri di rumah atau di tempat kerja atau di mana. Hanya sedikit penyesuaian aja, ya. Dia bisa melakukan sendiri di rumah. Dan biasanya ini kalau PD ini eh, cenderung dilakukan oleh orang-orang yang masih produktif ya, yang masih punya aktivitas, banyak aktivitas gitu. Misalnya banker atau misalnya pengajar atau apapun yang dia masih masih bagus. Jadi bisa melakukan tindakan tersebut. Dan kecenderungannya memang apa ya karena komplikasi relatif lebih aman ya dibandingkan HD. Jadi ber, eh, survivalnya itu atau ketahanan hidupnya dia itu masih lebih baik. Nah, kemudian juga peritoneal dialisis ini karena tidak agresif tapi dia rutin, smooth, sedikit tapi rutin gitu kan. Tidurnya selalu rutin gitu kan. Setiap hari gitu kan. Jadi penarikan atau perpindahan cairan yang terlalu agresif tadi tidak terlalu terjadi sehingga apa ya seperti kalium itu tidak terlalu eh, yang nggak terlalu banyak keluar lah gitu sehingga jadi tidak tidak akan terjadi yang masalahnya harus banyak pembatasan atau boleh lebih banyak makan gitu. Batasannya tuh lebih tinggi lah dibandingkan HD. Misalnya gini, kalau pada kasusnya PD ini kan memang akan, nanti akan saya jelaskan ya di slide berikut, tapi sedikit aja saya sini. Misalnya kalium untuk pasien peritoneal dialisis itu tidak akan lebih lebih banyak lah yang akan bisa dicuci ya. Nah sehingga ini kalium itu bisa diisinya lebih banyak ya jumlahnya dibandingkan HD ataupun juga albumin. Albuminnya harus lebih banyak bocor nih kalau untuk di peritoneal dialisis sehingga dia harus lebih banyak makan proteinnya lebih banyak ya. Kemudian kalau kekurangannya itu malnutrisi. Walaupun sebenarnya hemodialisis juga sebenarnya ada malnutrisinya juga terjadi, tapi di sini kenapa risiko malnutrisi? Karena tadi kebocoran protein lebih banyak pada peritoneal dialisis. Makanya pasien seperti ini dia di proteinnya tadi saya katakan harus lebih tinggi dibandingkan hemodialisis.
Nah, infeksi peritonitis karena menggunakan aksesnya abdomen, ya, cairan dialisatnya dimasukkan ke dalam ruang peritoneum. Peluang masalah teknis karena ini dilakukan sendiri oleh pasien dan dibantu keluarga di rumah gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka awalnya dibekali dulu dengan pelatihan intensif loh, pelatihannya 3 hari, 4 hari gitu ya, bagaimana melakukan proses dialisis PD gitu. Tapi ya namanya orang awam ya, terkadang bisa aja terjadi peluang masalah teknis, misalnya kateternya yang terkontaminasi atau misalnya selangnya ketarik atau apa gitu ya. Nah, sehingga dia harus butuh ketelatenan yang tinggi dan komitmen dari pasien dan keluarga. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan nih untuk bagaimana seorang itu bisa memenuhi syarat nggak untuk dia bisa menjalani yang tipe dialisisnya PD. Nah, karena peritoneal dialisis ini tidak pakai mesin, jadi mengandalkan dari cairan dialisat yang diciptakan eh, ada perbedaan osmotik koloidnya. Ya, makanya di cairan PD ini, cairan dialisatnya ada kandungan glukosa yang lebih tinggi dibandingkan dialisat di hemodialisis, sehingga untuk pasien-pasien yang dengan pasien DM yang mengalami gagal ginjal itu bisa terjadi hiperglikemia. Tapi ini memang bisa dikontrol sebenarnya karena dokter pasti sudah memberikan satu paket. Kalau pasien GGK karena diabetik itu pasti sudah dengan terapi insulin, ya. Tapi bisa juga karena dia apa ya tadi glukosa di dialisatnya terabsorpsi ke dalam kapiler peritoneum, lama-lama bisa obes. Itu ada kejadiannya, ya. Makanya nanti perhitungan kalori diet itu harus dihitung juga dengan kalori dari cairan dialisatnya karena ada dextrose di situ, ada gula. Kemudian harus butuh self monitoring dari pasien dan keluarga, ya, karena di sini nggak butuh lagi perawat atau dokter. Jadi mereka yang mengelola sendiri. So far Anda jelas ya, bisa mengikuti ya. Bisa Ibu. Oke, jadi kalau nanti masuk nih pasien nih ke IGD, sesak napas, oh dihitung LFG-nya 7, wah itu udah IGT nih, gagal ginjal terminal gitu kan. Nggak dibilang gini, ibu mau PD aja atau HD, nggak bisa. Jalani dulu HD gitu ya. Karena langsung tuh nanti pasang aja langsung kanulasi mas. Tinggal cari venanya gitu kan. Atau pakai CDL namanya double lumen yang dipasang di pembuluh darah jugularis gitu atau di vena cavanya gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi oke, jadi harusnya HD dulu. Nah, setelah berjalan waktu, dok, pasien ini ngomong, kayaknya bisa nggak ya kalau saya bisa pakai peritoneal dialisis? Nah, nanti akan dilihat pertimbangannya ini, beberapa kriterianya. Ibu mampu nggak mandiri, punya kemampuan yang memang dia bisa melakukan PD di rumah atau ada yang membantu, keluarganya ada di rumah yang bisa bantu. Kemudian harus dipastikan rumah tempat tinggal pasien yang akan mau menjalani PD ini apakah higienitasnya baik gitu ya. Makanya nanti perawat dialis itu dia akan melakukan survei. Survei dulu ke rumah seperti apa dari ruangannya, kamar untuk nanti menjadi tempat cuci darahnya, ya. Apakah ada nanti dari airnya, sistem air di rumah pun juga itu harus dipastikan dia aman ya. Kemudian bersedia menjalani pelatihan intensif. Kalau dia nggak mau menjalani pelatihan intensif nggak boleh, karena nanti bisa beresiko gitu. Mau lebih parah, mendingan udah balik aja ke HD dulu aja gitu. Kemudian biasanya kenapa hanya peritoneal dialisis? Karena fasilitas atau rumah sakit yang ada unit HD-nya ini di lingkungan di daerah dia itu tidak ada. Jadi dia harus cuci darah misalnya harus ke kabupaten atau ke provinsi yang terdekat. Saya punya pengalaman dulu waktu saya di unit HD itu ada pasien-pasien dari Papua. Kan HD susah. Jadi dia akhirnya melakukannya dengan peritoneal dialisis. Jadi eh, kita mendistribusikan, dia mendapatkan dialisa, alat-alat untuk cuci darah PD ini untuk dia apa namanya prepare di rumah itu dia dapat dari Jakarta dikirim gitu. Dulu tahun-tahun berapa ya?
90-an tuh, ya. Jadi kriteria ini yang harus diperhatikan untuk oke, kayaknya kalau 4 ini terpenuhi, pasien ini bisa beralih dari HD ke peritoneal dialisis. Nah, yang harus diingat bahwa sebenarnya sih ada beberapa kondisi ya yang itu harus menjadi pertimbangan mutlak ya. Apakah memang orang ini nggak bisa HD atau nggak bisa PD? Jadi dilihat nih, ada beberapa kondisi yang memang kontraindikasi nih kalau untuk dia dilakukan HD. Wah, ibu nggak bisa HD nih, kenapa? Akses vaskularnya nggak bagus. Jadi banyak ya pasien-pasien yang sudah pasien DM terutama dia sudah ada komplikasi apa namanya makrovaskular nggak bagus. Jadi vaskularnya itu udah pada sklerosis. Kemudian kalaupun dipasang itu mudah sekali terjadi plebitis dan rusak. Hmm. Ini nggak bisa kalau misalnya akses vaskularnya nggak ada. Jadi nggak bisa HD. Tapi sementara CDL bisa dulu dipasang, nanti langsung direncanakan untuk segera dilakukan pemasangan akses untuk peritoneal dialisis. Kemudian hemodinamik saat itu lagi tidak stabil. Eh, Sebenarnya kalau dari pengalaman sih ini sebenarnya bisa nggak menjadi absolut ya hemodinamik tidak stabil. Kalau hemodinamik tidak stabilnya itu sebenarnya masih bisa dikontrol, itu bisa dilakukan metode HD-nya itu yang penarikannya itu sangat kecil, tapi dia sepanjang lebih lama. Ya, HD kan biasanya 4 jam. Dia tarikannya sedikit dan jamnya mungkin bisa diperpendek, tetapi nanti frekuensinya lebih ditingkatkan, diperbanyak. Misalnya cuci darahnya 2 jam, tapi penarikannya itu kibinya sangat kecil. Ya, daripada dia tidak cuci darah, mendingan cuci darah sedikit-sedikit kan, bertahap sedikit berkurang nanti racun-racunnya keluar. Atau gangguan koagulasi. Kenapa? Karena kan tadi kalau HD itu kan ada proses heparinisasi ya. Ini bahaya kalau ada gangguan koagulasi nanti habis cuci darah dia perdarahan di mana-mana. Itu nggak boleh. Kalau yang relatif misalnya pasien ada fobia jarum suntik. Nah ini masih bisa lah disiasati lah. Nanti bisa dengan strategi bisa nanti dibikin lah. Atau pasien gagal jantung karena sebenarnya ini nanti bisa dilakukan penanganan dengan obat-obat yang bisa menguatkan jantungnya, kemudian juga nanti dari modifikasi treatment HD-nya. Itu nanti tarikannya tidak terlalu tinggi, menarikan darahnya. Nah, sementara untuk kalau indikasi peritoneal dialisis, karena mengandalkan membran peritoneum abdomen, ya, itu harus bagus membrannya. Kalau membrannya ada infeksi, ada perlengketan, ada fibrosis, itu nggak bisa ada minimal untuk pertukaran. Karena kan kalau udah rusak begitu, vaskulernya jadinya juga tidak akan bisa eh, memindahkan ya. Ada proses perpindahan tuh dari vaskuler kapiler peritoneum, ya isi-isi yang ada di dalam kapiler peritoneum itu nggak bisa berpindah dengan lancar ke cairan dialisat yang dimasukkan ke abdomen. Jadi di kondisi-kondisi ini nih semua nih, ini pasti mengakibatkan masalah nggak bagusnya peritoneum. Dan juga masalah terkait psikologis. Psikosis aktif yang nggak bisa kooperatif ya sampai dia depresif maniak itu nggak bisa. Karena dia khawatir nanti tiba-tiba nggak sadar juga dia tarik itu kateter. Dan nggak bisa kan walaupun dibantu. Karena ketika nanti dia sudah cuci darah, proses cuci darah kan selesai nih. Ya, nanti kan di disconnect tuh selang kateter PD-nya. Nanti dia lagi tidur atau dia lagi muncul tuh psikosisnya, dia tarik gitu, trauma. Yang relatifnya apa? Kalau masih ada kolostomi nggak? Bisa, masih boleh, bisa. Nyeri abdomen itu pun masih bisa, tergantung toleransinya. Kalau nyeri abdomennya karena lagi ada inflamasi, biasanya itu juga perlu dipertimbangkan. Psikosis yang ringan masih boleh. Selama family supportnya baik ya. Dan terkontrol dengan obat. Care-nya juga relatif. Nanti dilihat juga kondisinya.
Nah, kalau ada komplikasi ini juga harus disampaikan ke pasien-pasien yang mau memilih. Saya akhirnya mau lanjutnya HD aja deh atau mau beralih ke PD. Komplikasi yang terjadi di hemodialisis terutama pada kondisi dia intradialisis. Bisa hipotensi, kram otot, clotting, septikemia, hepatitis, sindrom disequilibrium gitu ya. Karena kan ini mesin bisa berganti-ganti ya, dari pasien ke yang lain. Kemudian peritoneal dialisis itu komplikasinya infeksi exit site. Jadi di area penusukan untuk pemasangan kateter tuh di kulit abdomennya dia akan ada infeksi atau peritoneumnya mengalami inflamasi, karena infeksi, kemudian nyeri abdomen ya. Ini biasanya kalau nyeri abdomen sih bukannya selama dialisis kalau kalau dialisis udah dialisis atau dimasukkan sebenarnya kalau abdomen peritoneumnya nggak apa-apa sebenarnya cuma ada rasa apa sih begah gitu ya karena ada cairan yang masuk. Kalau nyeri biasa kan ada inflamasi. Terus hernia kalau misalnya cairan itu oh, apa ya terjadi penyumbatan nggak keluar banyak, berarti ini bisa menyebabkan hernia. Kemudian nyeri low back ya biasalah karena ini aja sih cairan dialisatnya. Makanya disiasati ini kalau nyeri atau nyeri low back pain ini cairan dialisat itu jangan yang suhunya apa ya relatif dingin gitu, maka dihangatkan dulu supaya sesuai lah dengan suhu tubuh sehingga tidak terjadi sensasi yang tidak nyaman. Nah, kemudian juga komplikasi protein dia tadi yang saya bilang proteinosnya nih, ya makanya dia dietnya ini harus lebih banyak dibanding pasien adik ya. Ini sebenarnya bisa 1,3 nih, 1 sampai 1,3 gram per kilogram per hari. Oke, sekarang kita bicara dulu. Tadi kan melihat perbandingan ya, supaya nanti menjadi pertimbangan mau milihnya HD atau PD. Nah, sekarang kita coba lanjut membahas tentang bagaimana sih hemodialisis itu. Waktu topik yang lalu saya sampaikan ini, kalian udah terbayang belum? Karena hemodialisis itu, ini yang saya tunjukkan, ini adalah ginjal buatannya nih. Ya, hemodialisis ini kan dia sebenarnya cuci darahnya buatan. Buatan yang memang buatan manusia sintetis nih, namanya ginjal sintetis. Ginjal buatan di sini. Dicucinya tuh di sini. Nah, ini sistem ekstrakorporeal atau kalau dibilang tuh bloodline gitu ya. Jalurnya darah pasien yang dari tubuh masuk ke dalam mesin, lalu nanti setelah dicuci di sini nanti balik lagi ke dalam tubuh pasien nih lewat jalur biru nih. Ya, ini arteri dan ini vena. Nanti ini namanya bloodline. Nah, ini eh, akan melalui proses cuci darah. Ini yang namanya agresif. Kenapa? Kan kalau darah kalau kalau nggak ada tekanan yang menarik, dia nggak akan optimal masuk ke dalam mesin, kan? Ya kan? Nah, sehingga supaya dia sampai ke dalam dialiser ini, namanya dialiser, ditarik dengan tekanan, ya, oleh mesin diciptakan. Nah, nanti darah yang tadi masuk eh, dari tubuh pasien, ya, masuk ke dalam dialiser. Nah, di sini ada pompa bloodnya ini nih yang menarik tadi masuk ke dalam dialiser. Nah, dialiser ini Anda lihat ya, di tengahnya itu kan putih ya. Tidak di tengah tabung ini putih. Ini adalah serabut sebenarnya. Serabut, fiber ya. Banyak banyak banget fibernya. Jadi ini sebenarnya yang dikatakan membran semi permeable buatan ya. Nah, di sini nih. Jadi dia dia akan ada dua dua kompartemen sebenarnya di dalam apa? Dialiser ini. Nanti masuk darah, darahnya tetap di dalam di bagian fibernya di tengah dialiser di tengah tabung itu dialiser darah itu akan mengisinya di fiber-fiber di tengah ya nanti dia akan mengisi di sini lalu nanti akan mengarah ke sini tapi sepanjang di dalam dialiser ini nanti ada ruang di luar dari serabut itu ada ruang kosong yang akan terisi cairan dialisat
Cairan dialisat inilah yang sebenarnya yang akan mencuci, ya, yang akan menarik sampah metabolik dari darah, elektrolit berlebih, termasuk cairan air yang berlebih, ini akan dipindahkan ke cairan dialisat. Karena cairan dialisat ini ada perbedaan konsentrasi, perbedaan osmosisnya dengan darah sehingga ada perpindahan. Kalau dialisatnya nggak akan ada proses perpindahan, ya. Jadi isi cairan, elektrolit, sampah metabolik, asam-asam atau basa-basa itu semuanya akan berpindah ke sini. Sehingga terjadi keseimbangan. Kalau sudah keseimbangan terjadi, sudah selesai. Nanti ini darah akan kembali ke dalam tubuh pasien. Darah sudah bersih. Ya, udah berkurang banget kaliumnya. Cairannya juga lebih lebih sedikit lagi. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Saya pelan-pelan dulu. Ya, sini harus ditarikkan. Ini harus ditarik sehingga darah masuk ke sini. Dan nanti dia balik ke dalam sini. Ya. Nah, oke di sini nih baru jelasin deh. Jadi ya tadi jalurnya darah dari pasien masuk ya dari vena, vena yang dibuat nih, venanya dibikin lebih besar gitu kan. Kenapa? Supaya darah yang bisa ditarik dengan tekanan sekitar 200 sampai 300 ya eh, mililiter per jam itu ini pembuluh darahnya nggak akan rusak gitu. Makanya dibuat Simino. Ya, nanti masuk ke dalam sini. Tadi seperti tadi ini ada heparin ya, supaya tidak terjadi pembekuan. Masuk ke sini. Nah, masuk di sini, darah di sini dulu nih, selama di dialiser. Kemudian cairan dialiser pun juga masuk ke sini. Cet, diisi nih. Cairan dialiser mengisi di bagian luarnya. Di bagian kompartemen terluar dari tabung. Ya, jadi waktu yang lalu saya bilang kan di dalam tabung itu ada dua ruangan. Ruangan yang di tengah itu ruangan darah yang berisi fiber. Di luarnya fiber itu ada ruangan lagi yang kosong sebelum ditutup oleh dinding tabung. Saya susah nyari barangnya ya, maksudnya gambar yang terpotong gitu. Sebenarnya ada tuh di lab ya. Nanti kalau kalian ada waktu, pinjam-pinjam aja ke staff lab. Pinjam itu dong dialiser gitu biar kalian ingat. Nah ini nanti di sini cairan dialisatnya akan mengisi nih. Ini cairan dialisat yang fresh yang nanti akan masuk ke sini. Lihat deh, arah darah masuk dari arah atas ke bawah tabung ya. Tapi kalau dialisat ini arahnya kebalik, kontra, kontra current. Jadi dia masuk dari bawah ke arah atas, gitu ya. Ke arah ini nanti dia akan keluar ya jalur outletnya si dialisat ini. Nanti yang keluar di cairan dialisat di sini sudah bercampur dengan sampah metabolik, elektrolit, cairan dari tubuh pasien yang dicuci di sini. Jadi ini sudah ditampung untuk dibuang. Ya, jadi namanya waste dialysate. Dialysate yang sudah berisi sampah-sampah ini. Ya. Nanti setelah itu darah nih, ini ya, ini nih cairan ini dialysatnya. Bagaimana darah itu akhirnya bisa proses dicuci? Kan ini tadi ada dua ruangan ya. Ini ruangan fiber, darah seperti eritrosit, leukosit, trombosit, hemoglobin, protein albumin itu nggak bisa melewati selaput fiber yang terisi darah-darah tadi. Pelan-pelan ya. Karena molekul mereka besar, sementara dialisat ini, membran sintetis itu tidak tidak sempurna tercipta ya karena buatan manusia ya. Jadi dia nggak bisa. Ya bagus sih, jadinya nggak ada yang bocor, ya kan? Ini nggak keluar ke cairan dialisat, ya. Tapi natrium, elektrolit-elektrolit lain, sampah metabolik, zat-zat basa dan yang lainnya ini, garam-garam lainnya ini akan keluar ke sini, ya, yang berlebih, ya.
Nggak artinya sekali cuci langsung kosong di darah. Nggak ada. Nggak akan terjadi begitu. Nanti malah terjadi disequilibrium, pasien malah koma. Nggak akan terjadi karena memang mesin ini tercipta memang seperti itu. Yang penting adalah nanti cairan ini sudah atau zat-zat yang tidak diperlukan lagi dicuci di sini, dipindah ke sini ke cairan dialisa. Pergerakan yang tadi darah ke arah bawah, sementara cairan dialisa ke arah atas, itu akan menciptakan aliran counter current yang justru akan lebih mengefektifkan proses osmosis ultrafiltrasi difusi dan konveksi. Jadi perpindahannya bisa cepat, langsung dibuang ke sini, ke cairan dialisa. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Yang tadi di sini kaliumnya itu 6,5 gitu ya, dipindah nih ke sini. Jadi nanti di sini hanya sekitar turun menjadi 5,3, sementara di sini udah dipindah ke sini. Itu sekali sesi cuci darah. Nanti 2 hari kemudian cuci darah lagi. Prosesnya seperti itu. Tapi proses difusi ultrafiltrasi osmosis dan konveksi ini harus diciptakan oleh adanya tekanan. Nih, ada tekanan ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itulah yang punya perannya untuk memindahkan cairannya. Cairan yang ada di darah keluar ke sini, ke dialisat. Dengan ultrafiltrasi ini yang utama. Sementara ada juga tekanan lain yaitu TMP, transmembran pressure. Jadi transmembran pressure ini tekanan yang membedakan antara dua kompartemen dialisat dengan tekanan di kompartemen darahnya. Sehingga kalau terjadi perbedaan akan mudah dari darah ini keluar nih, didorong. Didorong segala elektrot berlebih, cairannya atau garam lainnya ini pindah ke cairan dialisa. Quick of blood dan quick of dialysis. Quick of blood ini ada kecepatan darah yang bergerak sepanjang dialiser ini. Dan quick of dialysatnya. Jadi kecepatan cairan dialisat yang bergerak di dialiser ini. Ini menentukan sekali. Semakin tinggi QB dan QB, ini makin bagus perpindahannya. Ya, jadi tekanan dan kecepatan ya. Tadi counter current itu mempengaruhi itu ya. Perpindahan jadi lebih cepat. Makanya di sini nanti akan di setting oleh perawat dialisis QB berapa, TMP berapa, ultrafiltration. Dan ini kolaborasi dengan dokternya karena ini ditentukan juga untuk mencapai dosisnya, dosis HD. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Lanjut ya. Nah, jadi selama proses hemodialisis ada sebelum pasien itu melakukan hemodialisis ya, dia datang ke unit itu dipersiapkan dulu di fase pra-HD-nya. Dia harus inform consent. Kemudian screening infeksi ini nggak setiap dialisis ya. Ini biasanya kalau untuk dialisis yang pertama kali, ini dipastikan dulu dia tidak ada hepatitis. Kalaupun ada dia sudah dengan hepatitis, dia akan dipisahkan di ruang atau kamar tertentu yang itu memang khusus buat pasien-pasien dengan infeksi tertentu. Nggak boleh dia gabung dengan di kamar lain yang pasien-pasiennya itu steril dari infeksi khusus seperti hepatitis atau HIV. Kemudian harus penjelasan prosesnya, konfirmasi jika pasien ada keinginan diverifikasi atau misi. Jadi, Anda selama satu sesi HD ya, untuk HD itu sekitar 4 sampai 5 jam yang sudah rutin. Jadi, sebisa mungkin nggak boleh, aduh, diuntikan dulu Mbak, saya mau pipis, nggak bisa. Jadi, kalau bisa, pastikan dulu sebelum dia HD. Mau diverifikasi dulu nggak? Kalau misi kan biasanya pasien-pasien CKD terminal udah oliguri atau anuri, jadi biasanya misinya belum. Cek tanda vital karena ini penting selama sebelum, selama dan setelah HD itu monitor tanda vital itu harus. Karena tadi kan saya bilang HD itu agresif, dia akan menarik darah keluar dari tubuh sehingga hemodinamik relatif tidak stabil selama proses itu harus dimonitor. Kemudian cek akses kanula atau akses HD-nya ya. Kalau misalnya dia udah pasang fistula atau apa namanya eh, pembuluh darah yang sudah dibuat tuh itu harus lihat palpasi trilnya dan dengan duit harus ada ya, tril dan duitnya harus ada justru itu menunjukkan vaskular aksesnya bagus.
Ini beda sama apa namanya masalah jantung ataupun pembuluh darah yang ada stenosis ini beda. Tapi kalau untuk fistula itu harus ada serial dan blood. Kemudian kalau dia ada pasien dengan hipertensi, dia rutin dapat obat. Nah, biasanya dia jangan dulu minum hipertensinya di pagi itu, nggak boleh. Karena ini akan menarik darah kan, cenderung nanti pasien akan turun tensinya. Kalau dia ditambah minum obat, makin drop pasien. Bahaya juga. Kemudian monitor IDWG. IDWG itu interdialytic weight gain. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Nah, ini yang di pre-HD nih. Kemudian di intra-HD, pada saat dia mulai HD, perhatikan monitor. Ada nggak tanda-tanda komplikasi intra-HD seperti hipotensi, hipoglikemik, ya, sindrom equilibrium tuh ya termasuk tensi turun, rasa pusing, bahkan pasien sampai pingsan gitu ya. Karena sindrom equilibrium adalah tadi kegagalan atau gangguan sirkulasi akibat darah yang ditarik oleh mesin ya. Itu tanda-tandanya tensi turun, pasien merasa pusing, lemes gitu ya. Nah, kalau terjadi sindrom equilibrium itu bagaimana penanganannya itu biasanya em, penarikannya, tekanannya itu diturunkan. Ya, kalau memang belum perbaikan, dihentikan dulu, kita cek dulu pasiennya, kita lapor ke dokternya, kemudian nanti kita cek dulu, mungkin harus mendapatkan pemberian hidrasi dulu, ya, sementara HD dihentikan. Jadi kalau ada perbaikan, baru mulai lagi dengan men-setting pressure yang lebih diturunkan, jangan diberikan tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian cek tanda vital ya setiap 15 menit pertama. Tapi kalau udah 1 jam bagus sudah biasanya nanti di 1 jam sebelum HD baru dicek lagi. Ah, Kemudian pasien selama HD ini boleh makan, tetapi kita tidak anjurkan banget ya, terutama kalau pasien yang hipotensi. Karena kalau dia lagi makan saat selama dialisis, kan makan itu akan masuk ke pencernaan sehingga pembuluh darah akan lebih berfokus ke saluran cerna. Nah, ini akan membuat eh, apa namanya? Justru beresiko untuk hipotensi, makin lebih hipotensi lagi. Kemudian terapi back care atau terapi punggung ya, karena kan pasien ini agak lama tiduran gitu kan. Sebenarnya pasien boleh duduk atau tidur miring, bisa disambi dengan itu. Buat pasien juga nyaman. Laporkan dokter jika ada komplikasi. Kemudian saat selama dialisis itu, sebenarnya pasien bisa melakukan exercise saat dialisis. Bukan exercise lari-lari ya, nggak boleh. Saat dialisis itu HD, pasien itu posisinya tiduran atau duduk. Nah, selama dia duduk, ya, itu dia latihan exercise. Tujuannya exercise intradialisis sebenarnya makin mengoptimalkan pencucian, ya, karena aliran darah akan lebih lancar, vaskulernya terbuka lebih besar, sehingga yang ditarik ke mesin itu lebih lancar, lebih cepat. Jadi adekuasinya kan atau keefektifannya akan lebih bagus. Misalnya pakai apa? Static cycle. Jadi kalau sepeda itu kan bukan sepedanya ya yang ditaruh di tempat tidur, salah. Sadelnya, sadel ya. Sih, sadel ya. Sadel apa sih kalau ininya? Apa tuh? Kayuhan sepeda itu kita potong tuh, kita ambil bagian itu, kemudian pasien itu melakukan kayuhan atau bisa juga olahraga dengan apa tuh pakai alat apa namanya ya? Bola-bola lah pokoknya latihan yang bisa mengkontraksikan otot. Nah, karena kontraksi otot itu kreatinin itu akan banyak dikeluarkan, ureum juga banyak dikeluarkan nanti lewat pencucian. Oke, nah selama untuk posade gimana? Setelah cuci darah selesai, 4-5 jam selesai, cek tanda-tanda vital kembali, kemudian cek berat badan juga, ya, berat badan posade, ya. Tadi di sini monitor IDWG ini maksudnya termasuk cek berat badan pre ya, pre HD ya. Berat badan post-HD juga dicek. Kemudian berapa total ultrafiltrasinya? Misalnya total ultrafiltrasinya 3 liter, artinya telah berhasil 3 liter ditarik cairan dari darah pasien itu. Jadi cukup bagus tuh bisa menarik
atau mengeluarkan cairan dari tubuh pasien itu sebanyak 3 liter. Kemudian catat kondisi pasien. Sebisa mungkin jangan langsung pasien itu suruh pulang. Relaksasi dulu, standby, duduk sebentar di unit, kita sembari monitor kondisi pasiennya. Kalau dia stabil, nggak ada pusing, nah boleh pulang. Ya, harap apa sangat dianjurkan kalau dia didampingi keluarga ya. Sembari juga kita melakukan edukasi karena selama proses dialisis nih biasanya pasien dengan perawat dialisis terutama tuh ada interaksi dan ada komunikasi dan di saat proses intradialisis pun sebenarnya perawat itu melakukan pengkajian ya apa saja yang menjadi kendala masalah yang ditemukan di pasien dan dia di pos HD ini akan melakukan edukasi. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Apa itu yang dimaksud interdialytic weight gain? Karena sebenarnya target target ya berhasilnya cuci darah itu dilihat dari IDWG. Tapi juga akan menilai ini pasien patuh nggak ya terhadap manajemen cairan karena eh, seringnya ya masalah yang terjadi pada pasien yang menjalani dialisis itu yang akan berulang adalah masalahnya apa? Overload. Kalau ureum kreatinin turun, elektrolit turun dengan cuci darah, tapi berat badan memang sih saat cuci darah ditarik 3 liter, tapi begitu di rumah pasien minum curi-curi. Banyak dia minum karena keluhannya kalau pasien HD itu atau pasien yang ada uremik, uremik itu kan akan meningkatkan osmolaritas darah sehingga pasien itu akan sering merasa haus. Nah, itu namanya serostomia. Jadi seringkali akan mencuri-curi atau maunya minum banyak gitu. Nah, seringkali udah cuci darah rutin, tapi begitu datang lagi untuk cuci darah berikut, berat badannya nambah. Karena dia minumnya kebanyakan. Sehingga interdialytic weight gain-nya akan tinggi. Targetnya apa sih kalau IDWG yang bagus itu? Targetnya yang ideal sebenarnya 1 sampai 1,5 gram persen. Tapi lumayan lah kalau 3%. Kalau 5% gimana? Kalau 6%? Nah, 6% berarti rapot merah nih. Rapot merah nih cuci darahnya nih. Artinya bisa jadi proses dialisisnya yang dosisnya atau ya dosisnya tidak berhasil atau karena pasiennya nih nggak patuh terhadap pengaturan cairan. Taunya dari mana IDWG itu? Hitung aja IDWG-nya. Dari mana? Kan pasien sudah rutin HD ya, misalnya dia seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dia cuci darah di hari Senin dan hari Kamis ya. Nah, cuci darah di hari Senin itu dia kan ada, tadi kan selama proses dialisis kan ada pengukuran berat badan P dan POS HD kan. Begitu juga yang di hari Kamis, ada berat badan P dan POS. Nah, hitung IDWG ini adalah ambil berat badan POS HD yang di hari pertama yaitu hari Senin, berat badan POS HD yang hari Senin, itu dikurangi dengan berat badan sebelum HD di hari Kamis. Karena kita akan melihat perubahan berat badan setelah dia dialisis hari Senin dan sebelum dialisis di hari Kamis. Itu yang menunjukkan bahwa peningkatan berat badan selama pasien di rumah, ya, selama dia nggak dialisis. Dibandingkan dengan berat badan sebelum dia dialisis yang kedua, yaitu di hari Kamis. Lalu dikali 100%. Nanti akan dapat, loh kok IDWG-nya 7%, Pak? Bapak-bapak selama 2 hari, 3 hari di rumah, minumnya gimana? Itu kita bisa ketahuan. Ya, jadi di sini peran perawat ini penting banget nih, memantau ini, IDWG. Kenapa kalau IDWG-nya tinggi, bahaya. IDWG tinggi, overload. Ya, overload nanti bersalahnya kemana? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tujuannya supaya IDWG terdapat di sini 1 sampai 1,5%. Targetnya supaya berat badan pasien itu sampai dicapai itu dry weight-nya, berat badan kering. Ikan asin gitu ya, ikan asin kan kalau dikeringin tuh berat badan kering. Kalau ini bukan maksudnya dikeringin, dijemur, pasiennya enggak. Tapi artinya berat badan yang jumlah cairan pasien itu sudah relatif toleransi normal gitu. Tidak ada overload. Kriterianya dari mana? Dengan berat badan dia atau IDWG-nya 4% atau 3%, terus berat badannya dia misalnya kisaran 50, ditanya, Bapak sekarang gimana rasanya? Ada sesak nggak? Nggak ada. Bang, ini udem ada nggak? Terus JVP-nya nggak tinggi gitu. Kemudian pasien juga merasa nyaman. Saya sekarang kan kalau misalnya lagi
olahraga, jalan kaki tuh nggak sesak. Berarti ini udah mencapai berat badan kering. Karena apa? IDWG-nya selalu di kisaran ini. Sehingga jantungnya aman, nggak akan terjadi gagal jantung, CHF membesar karena overload. Ya, ini penting banget. Oke, nah HD ini perlu akses ya. HD aksesnya adalah harus dibuat. Karena tadi darah yang ditarik ke mesin itu harus dengan tekanan yang besar. Kalau pakai pembuluh darah yang biasa, itu nanti jebol, rusak lama-lama pembuluh darahnya. Jadi makanya dibuat akses yang permanen kalau dia sudah rutin HD. Tapi kalau yang temporer aja, misalnya kayak tadi, indikasi gagal ginjal akut ya, sehingga dari itu ada indikasi A, I, U, E, O untuk yang gagal ginjal akut cuma dari sisi situ, dia bisa dilakukan pemasangan kateter double lumen. Ya, kateternya dipasang di ini, vena besar, tubularis ya, atau vena cava masuk ke jantung, ujung sulangnya. Itu untuk diambil darah di sini, di darah. Merah biru ini tadi membedakan tadi aja. Ini darah yang masuk ke dalam cuci darah, mesin cuci darah, nanti yang kembali ke dalam tubuh. Ini yang temporer. Bisa kisaran 3 bulan lah masih bisa. Ya, atau 4 bulan. Karena kan menunggu ini, siminonya jadi. Nah, kalau yang permanen harus pasang akses, yaitu simino. Sorry, AVF atau simino dibilangnya ya. Atau yang pakai graf. Graf itu, ini nih, ini dari sintetis misalnya eh, bahan polifenol ya. Ini apa namanya? Polikarbonat gitu ya. Ini sambung graf. Ini masih beresiko karena ini benda asing. Ini nanti bisa trombosis di sini, pembekuan. Tapi kalau yang ini lebih alami, kenapa? Karena venanya disambung dengan arteri. Karena nanti vena yang sudah dibuat ini akan membesar dan ini yang menjadi akses. Nggak boleh di arterinya yang jadi akses. Karena arterinya akan menjadi suplai untuk ke organ jaringan. Itu malah rusak, malah bahaya, gangguan suplai darah. Jadi venanya yang dijadikan akses cuma dibuat lebih besar. Dengan disanting, dibuat shunt dari arteri, ini akan ada adaptasi nanti dibuat. Nah, menunggu ini matang, istilahnya matang itu artinya venanya jadi membesar, kemudian kuat, trilnya ada, bruitnya terdengar. Nah, berarti bagus nih. Nanti bisa dibuat akses, masuk kanulasi ke sini. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, walaupun dari studi ya memang menunjukkan kenapa kalau sudah permanen jangan pakai CDL karena dari penelitian memang ini lebih resikonya lebih resiko negatifnya lebih banyak ya karena infeksi lebih besar dibandingkan yang bukan dengan akses permanen. Nah, jadi kalau untuk CDL ini ada juga perawatannya, tapi kalau untuk yang fistula supaya kan jadi gini. Sekarang dia kan HD-nya baru ya, pakai dulu ini. Nah, karena dia sudah GGT terminal, harus permanen dia cuci darah, harus seumur hidup, harus dibuat akses permanen. Tapi ini kan harus dilakukan pembedahan dulu. Konsullah ke dokter bedah vaskuler, disambunglah ini ya. 2 jam lah prosesnya disambung. Nanti nggak langsung dipakai. Ini harus menunggu matangnya sekitar berapa? 3 pekan, 4 pekan gitu. Ini sampai matang. Nah, selama dia harus dijaga supaya ini tidak terjadi masalah, ya supaya bisa bagus. Makasih, Le. Udah. Halo, ada bocor tuh, ada bocor siapa tuh? Jadi fistula yang baru terpasang ini dan seterusnya dia bisa bertahan lama harus dengan perawatan. Ya, selama rutinitas di rumah pasien itu harus benar-benar selalu cek aja. Trilnya ada, cuma ngeraba aja, ngeraba dinding dari vena. Kan itu kan akan lebih terlihat ya, venanya lebih besar gitu. Ada trilnya, ada bleednya. Ya. Kalau dia nggak ada, minimal segera lapor ke dokter. Bisa jadi ini harus di recover atau dimodifikasi. Kemudian area yang sudah dipasang fistula atau simino itu nggak boleh menggunakan baju yang ketat.
Karena semakin ada tekanan ke mana fistula itu kan merusak fistula. Posisi tangan nggak boleh tertekan. Kalau misalnya tidur ya, tidur itu jangan tangan yang terpasang fistula itu yang menjadi alas kepala. Nggak boleh, nggak boleh tertekuk. Nggak boleh juga olahraga berat, kayak angkat-angkat barbel 25 kilo, nggak boleh. Ya. Saat misalnya selama dialisis nih, kalau dia lagi cek tensi, itu nggak boleh di lengan yang ada fistulanya. Ya, nah, saat proses dialisis, ini perawat atau dokter juga akan cek selalu fistulanya. Ya, prepos. Bisa dari pengkajian fisik tadi, cek vibrasi, cek bruitnya dengan auskultasi. Atau kalau misalnya dicurigai kok kayaknya menurun ya, nah, periksanya dengan USG Doppler, ya USG pembuluh darah dengan USG Doppler. Terus insersi jarum kanulasinya pada vena yang sudah terjadi, vena simino ya, maksudnya fistulanya itu harus tepat ya. Tidak boleh melakukan penusukan di tempat yang sama berulang-ulang karena nanti fistulanya itu akan terjadi hipertrofi, makin menipis dindingnya, jadi rusak. Jadi dipindah-pindah, walaupun memang masalahnya pasien akan merasa nyeri, kan ditusuk tuh, ya. Tapi ada tekniknya yang namanya dengan metode buttonhole. Jadi menggunakan jarum ketika penusukan yang berkali, yang sudah berkesekian kalinya nggak lagi pakai jarum yang tajam, tapi jarum yang tumpul pada tusukan yang sama, titik yang sama, sehingga tidak merusak pembuluh darah maupun juga pasien tidak merasa sakit. Oke, nah kemudian setelah cuci darah, ya pasca HD itu di rumah setelah kan biasanya habis HD itu nanti venanya itu akan diplester ya, dipakai balutan, ada balutan yang tebal gitu supaya bisa menekan juga. Itu harus nanti pasien melepas di rumah itu dengan hati-hati. Ya. Pastikan bahwa ketika sudah diangkat balutannya itu tidak ada pendarahan lagi. Ya. Lalu nanti dilepas. Kalau masih ada pendarahan, balutannya nggak boleh dilepas dulu, pasang dulu aja. Kemudian area fistula harus bersih, tidak boleh ada tadi penekanan-penekanan ya. Dan pastikan tanda infeksi ini pasien harus diajarkan. Adanya tanda kemerahan, bengkak pada fistula, nyeri banget gitu ya. Kemudian lebih hangat dari biasanya. Itu harus segera lapor. Eh, Sebisa mungkin area visual itu benar-benar nggak boleh diapain sih direkayasa. Aduh ini biar kinclong pakein macam-macam lotion itu nggak boleh ya. Yang alami aja mungkin masih boleh seperti minyak zaitun, tapi tidak di bagian penusukan. Pokoknya harus bersih aja ya. Jangan pakai-pakai apa ada bahannya tuh pakai dinginin atau apa nggak usah. Kalaupun misalnya Anda mau kedinginan gitu ya, di diselimutin tapi nggak boleh ketat. Nah, ini silakan nanti Anda boleh lihat eh, videonya ya. Saya nggak ini kan ya karena nanti takut waktunya nggak cukup. Nah, sementara untuk perawatan CDL-nya gimana? Tadi kan CDL itu dipasangnya di vena jugularis ya, di area leher. Itu seringkali akan ada masalah infeksi yang lebih sering itu nggak nih? Ada infeksi di area exit site-nya kan? Ya, sampai terjadi eh, penebalan, bahkan bisa lebih melebar lagi. Biasanya penyebab infeksinya kebetulan pasien ini ada imunosupresan, kemudian juga ada kontaminasi. Makanya ini sangat apa ya, harus benar-benar lah dari kemampuan pasien ini ngejaga ini tidak boleh disentuh gitu. Makanya kan ini kan di rumah pasien ini masih pasang ini ya CDL ya sebelum dia fistulanya jadi tuh. Nah ini nggak boleh buka-buka balutan. Balutannya tetap aja dipasang. Nanti ganti balutan pada saat sesi HD di rumah sakit yang akan dilakukan oleh perawat. Ya, nggak boleh sentuh-sentuh gitu kan, nggak boleh basah gitu ya. Nggak, kalau mandi ini harus ditutup dengan plastik wrap gitu. Pastikan ini nggak boleh basah. Kalau udah kandung basah gimana? Langsung tutup dengan kaca steril ya. Itu diajarkan juga nanti perawat tadi.
Kalau misalnya CDL infeksi, kan itu tertutup balutan ya. Tapi kan pasien sering ngerasa, aduh kok sini nyeri ya, panas nyeri gitu. Nah, biasanya juga ada demam, mual, nyeri otot ya di sekitar ini atau mungkin juga otot yang lain karena mungkin infeksinya juga menyebar karena CRP-nya meningkat gitu. Kemudian menggigil saat dialisis. Saat dibuka balutan memang kelihatan nih tampilannya nyeri gitu. Apa infeksi gitu. Bisa sepsis karena masuk ke jalur vaskuler. Ya, jadi perawatannya pokoknya bersih, harus kering gitu kan. Jangan utak-atik gitu. Dan ujung terluar itu bagian ujung itu selalu tertutup ya, nggak boleh dibuka-buka. Pasien harus selalu diajarkan berhidup bersih, biasakan cuci tangan ya. Kalau ada infeksi di rumah ya segera lapor untuk konsul aja ke dokter di unit HD. Oke. Nah, jadi yang diajarkan pasien ya kalau untuk pasien HD itu proses HD sudah ngerti gitu kan. Nah, harus diajarkan juga tentang akses vaskularnya, deteksi komplikasi, dietnya, konsumsi protein hewani. Walaupun sebenarnya nabati pun juga bisa ya. Makanan-makanan yang harus dipantang apa? Makanan tinggi kalium, tinggi garam, tinggi fosfat, fosfor. Jadi nggak boleh. Ini yang membuat pasien gatel. Ini bisa pasien overload. Tinggi kalium pasien bisa, wah, gagal jantung ya, ya kan? Nah, kemudian cairannya dia harus batasi. Batasnya dari mana? Kalau dia nggak ada output lainnya ya, nggak ada muntah, nggak ada pendarahan ya dari output urin aja, ya ditambah dengan IUL 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan per hari. Yang harus diingatkan terus ya. Nah, sekarang kita beralih ke peritoneal dialisis. Ada yang mau tanya dulu tentang HD? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke peritoneal dialisis. Kalau tadi kan HD itu cuci darahnya menggunakan ginjal buatan manusia, ya, artificial, dari serabut fiber yang punya sifat kerjanya seperti membran semi permanen. Nah, itu buatan. Tapi kalau peritoneal dialisis, dia terapi pengganti ginjal yang alamiah karena mengandalkan kapiler nih, kapiler pembuluh kalau dilihat mikroskopis nih kelihatan nih kapilernya. Jadi pembuluh-pembuluh halus mikroskopis yang ada di sepanjang membran peritoneum di dalam abdomen kita. Ya, jadi ini ada lapisan peritoneum parietal nih, yang dia melapisi dinding abdomen. Nanti ada apa namanya membran peritoneal yang visceralnya, visceralnya yang dia menyelubungi organ-organ di dalam abdomen, usus, eh, apa namanya, vesika, kemudian hati, itu kan akan diselubungi oleh lapisan peritoneum visceral. Jadi ada dua lapisan yang dia itu ternyata membran ini itu sepanjang permukaan mereka itu ada kapiler peritoneum. Nah, kalau diambil nih ke- satu kapiler, itu kan kapiler itu sangat mikroskopis, lebih tipis dibandingkan arteri yang kita bisa raba nih di lengan Anda, arteri radialis atau ulnaris. Nah, ini lebih kecil tapi tipis sehingga perpindahan molekul dari pembuluh darah ataupun keluar ataupun dari luar ke dalam pembuluh darah itu bisa berjalan lebih cepat. Jadi sangat ini ya penemunya hebat banget ya. Jadi nanti nih dengan kalau peritoneal dialisis kan cairan dialisis itu juga ada. Cairan dialisis yang dimasukkan ke dalam ruang peritoneum melalui akses kateter nih ya. Sementara transfer setnya ini, transfer set ini mulai dari dialisis bagnya sampai selangnya ini transfer set ya. Ini nanti dimasukkan cairannya ke dalam peritoneum. Didiamkan rentang 4 atau 8 jam untuk yang otomatis peritoneal ya. Semakin lama memang semakin apa ya efektif tapi nggak efektif juga karena
konsentrasi di sini udah berubah ya. Jadi akan terjadi perpindahan dari dialisat ke dalam atau dari kapiler ke cairan dialisat. Nih, gambarnya seperti ini ya. Ini kan membran yang ada, ini membran peritoneum nih. Tapi ada kapilernya nih. Nah, di kapiler ini kan banyak tadi ureum, kreatinin, natrium, kalium, klorida, fosfat, apalagi asam, basa, segala macam yang lain, albumin, globulin, protein. Ini akan mengandalkan dari pori-pori kapiler yang semi permeabel dan pori-porinya ini ada berbagai ukuran. Nah, karena berbeda ukuran maka berbeda yang keluar yang bisa melalui. Semakin besar pori-pori maka makin bisa memudahkan molekul yang lebih besar bisa keluar. Makanya bedanya dengan dialiser yang buatan manusia ini lebih sempurna karena pori-pori dia ini yang berbeda ukuran tadi bisa menyesuaikan berbagai ukuran molekul bisa berpindah ke dialisat dari mulai yang kecil natrium, kalium sampai yang air cair ya, air itu lebih kecil lagi melalui pori yang lebih kecil. Sampai yang porinya lebih besar ini sehingga bisa mengeluarkan apa? Protein bisa loss, albumin ini bisa berpindah ke dialisat. Makanya tadi saya katakan yang di peritoneal dialisis ada efeknya itu adalah albumin loss atau protein loss lewat dialisatnya lebih besar dibandingkan apa sih HD. Sehingga di dietnya nanti, diet tinggi proteinnya dia relatif lebih tinggi dibandingkan HD. Ya, ada positif negatifnya. Ya, tapi di sini lebih bagus, kaliumnya bisa lebih banyak keluar gitu. Ya, makanya dietnya kalium pasien PD itu masih lebih lebih berani untuk ditinggikan daripada pasien yang HD. Karena ini lebih sempurna pencuciannya gitu. Nah, bisa berpindah bukan karena tekanan tadi ya. Kalau HD kan ada tekanan-tekanan yang dimodifikasi itu yang direkayasa. Kalau di sini hanya mengandalkan apa? Perbedaan tekanan osmotik ya dan hidrostatik karena perbedaan ini tadi antara dialisat dengan cairan di dalam tekanan di dalam tekanan hidrostatik di sini beda dengan di vaskular beda dengan tekanan hidrostatik di dialisat karena tercipta oleh apa? Adanya gula, adanya cairan yang berbeda. Kenapa ada perbedaan? Supaya terjadi perpindahan. Perpindahan akan berhenti kalau untuk di PD ini akan berhenti ketika sudah terjadi keseimbangan antara kompartemen vaskuler yang di kapiler peritoneum dengan cairan dialisat. Misalnya gini, ini tadi, ini kan di sini eh, misalnya ini adalah kalium nih. Ini kaliumnya jumlahnya lebih banyak di sini. Sementara yang di dialisat ini hanya sedikit kaliumnya. Nah, nanti selama proses cairan dialisat yang disimpan atau dimasukkan ke perut selama beberapa jam, itu akan terjadi proses perpindahan, kaliumnya akan menyesuaikan pindah sampai terjadi keseimbangan nih. Jadi di sini kaliumnya kan seimbang nih antara darah dengan di eh, dialisat. Nanti ini prosesnya sudah selesai, berhenti. Kaliumnya nggak akan ada perpindahan-perpindahan lagi, berhenti dia. Begitu juga cairan. Cairan di sini kan eh, nih, cairan yang misalnya yang segitiga putih nih. Ini cairan banyak di darah karena overload kan pasien HD nih, pasien PD. Nanti cairannya akan berpindah sampai nanti terjadi keseimbangan. Ada tiga di sini, ada tiga di sini gitu. Nanti selesai. Kenapa? Anda ingat konsep cairan tubuh? Setiap kompartemen, cairan tubuh kita ada beberapa kompartemen yang berbeda. Kompartemen itu saling menjaga, semua harus seimbang. Osmolaritasnya harus sama. Nggak tahu ya, saya pernah jelasin nggak ya di kelas ini ya. Jadi osmolaritas itu harus sama. Di sini kompartemen kompartemen interstisialnya osmolitasnya harus sama dengan kompartemen intravaskular dan juga osmolitasnya harus sama dengan kompartemen intraselular sehingga tidak terjadi lagi perpindahan-perpindahan itu yang namanya homeostasis. Nah, PD ini prinsipnya sama yaitu kalau sudah terjadi homeostasis atau keseimbangan antar kompartemen dialisat dengan kapiler sudah selesai makanya 4 jam itu keluar
terus begitu, ya. Karena 4 jam itu belum tentu sudah berpindah semua, karena kan proses darah yang nyampe ke peritoneum itu kan belum semuanya nyampe kan selama 4 jam. Makanya dialisis untuk PD ini dia karena alami, smooth, bertahap pelan-pelan, tetapi terus terus berlanjut selama seharian dia harus melakukan dialisis. Kalau HD kan cuma 4-5 jam ya satu sesi. Kalau peritoneal dialisis ini karena alamiah prosesnya nggak agresif, tetapi memerlukan proses yang simultan terus berlanjut. Nah, namanya nanti yang namanya continuous ambulatory peritoneal dialisis. Nah, ini tadi saya katakan, kapiler kita ini ternyata pori-porinya itu ada berbagai ukuran. Nah, ukuran yang berbeda ini menyesuaikan dengan mana molekul yang bisa lewat. Ya, kalau tadi yang saya katakan kan albumin besar gitu. Nah, makanya pakai dia akan lewat pori-pori yang lebih besar, albumin keluar lewat sini. Kalium lewat sini nih. Kalau yang untuk lebih kecil ini untuk air nih, water channel itu ada sendiri. Jadi makanya proses ini sangat alamnya lebih aman, ya. Makanya kualitas hidup pasien ini lebih baik. Karena komplikasinya juga lebih baik gitu. Nggak ada hipotensi, nggak ada kejadian pasien disequilibrium, nggak ada. Nah, karena ini dia juga harus perlu akses, harus pasang kateter ya untuk memasukkan cairan dialisa ke dalam abdomen. Ini kateternya kateter Tenkov karena penemuannya si Tenkov. Lewat sini masuk nanti ke sini. Ya, ada beberapa model ya. Nah, bagaimana proses CAPD itu? Jadi gini, ini nanti bisa lihat videonya. Kalau untuk yang pertama tuh, kan pasien ini nanti dibedah nih, akan dipasang kateter. Nah, saat dia sudah terpasang, itu kan nggak langsung tuh dipakai. Jadi menunggu dulu ini apa jaringan di sini nih harus merapat dulu supaya nggak terjadi kebocoran. Ya, jadi perawatan luka sampai dia rapat. Ya, biasanya hari ketiga atau hari kelima tuh dilatih untuk kayak flashing gitu supaya kateternya nggak bocor atau nggak sumbat karena di sini pasti sempat ada lah darah gitu kan kalau habis bedah. Nanti barulah kalau dia nanti hari ke 7 biasanya hari ke 10 tuh udah mulai bisa dimasukkan masukkan cairan ke dalam ya 4 jam ini di disconnect nih nanti ujung selangnya ditutup nanti dia ditaruh di kantong luar kulit nih ya dia bisa beraktivitas selama 4 jam ada cairan ini. Lalu setelah 4 jam, dia duduk, dia duduk di kursi, nanti ini dikeluarkan. Nah, tapi proses proses yang nanti rutin sebenarnya, pasien ini dia akan setelah drain kosong, itu dia harus segera mengisi lagi. Isi sekitar 1,5 sampai 2 liter cairan dialisa masuk, ya. Nanti setelah masuk, itu didisconnect. Ya, jadi siklusnya dia keluarkan dulu, lalu mengisi. Terus karena didiamkan 4 jam, jadi dia lanjutin, dia kerja, dia lanjutin misalnya aktivitas apa gitu di rumah. Jadi proses pencucian dia bisa melakukan aktivitas apapun bebas. Kalau HD kan dia harus diam duduk, tiduran, tempat tidur. Oke, ini saya sudah jelaskan. Jadi selama 4 jam, cairan dari di dalam perut itu namanya dwell time. Ya. Kalau cairan yang masuk ke dalam, yang dimasukkan ke dalam perut namanya infusion. Nanti didiamkan 4 jam atau di dwell, lalu setelah selesai duel dikeluarkan drainase. Nah, baik HD maupun PD itu kan treatment. Ini efektif atau enggak dalam mencuci darah?
kok pasien masih keracunan, tanda kutip ya, karena uremiknya masih tinggi. Kok demam apa bengkaknya masih masih ada ya. Nah, berarti itu harus dilihat dia berhasil nggak sih dialisis dengan mengukur adekuasinya namanya. Adekuasi ini adalah kecukupan dosis setiap kali dialisis. Itu dia dialisis 4-5 jam dengan tekanan dan ultrafiltrasi sekian, IDWG-nya berapa? Dan adekuasi ini ternyata ada rumusnya juga. Beda lagi kalau IDWG itu kan melihat status cairannya, tapi kalau adekuasi rumusnya ada nih, KT per V dan URR. Salah satu aja, boleh KT per V atau URR ya, mengukur adekuasi dialisis. Kalau tadi IDWG hanya melihat status cairannya. Tapi kalau KT per V ini bersihan clearance-nya, bersihan dari cuci darahnya. Ya, adekuasi ini diukur dengan rumus, dapat nilainya. Ya, targetnya itu kalau untuk HD, ya HD itu kan dia harus cuci darahnya tuh paling tidak kalau dia 3 kali seminggu itu dia harus 4 jam satu sesinya. Sekali sesi itu 4 jam 3 kali seminggu. Misalnya Senin, Rabu, Jumat. Atau kalau dia HD-nya 2 kali seminggu, misalnya Senin, Kamis, tapi setiap kali sesi HD itu 4 sampai 5 jam. Ya. Itu KT per V-nya harus targetnya tuh di atas 1,2 KT per V-nya dari hitungan ini. Ya. Atau URR-nya ya, lebih dari 65%. Diupayakan di sini. Kalau kurang berarti dosisnya kurang. Nanti pasiennya itu tadi uremik tetap, hiperkaleminya tetap ada, acidosis, overload tetap ada. Nanti kalau komplikasi yang muncul. Ya. Nah, jadi di sini eh, KT per V ini hitungannya itu rumusnya ini, tapi harus diketahui dari nilai jam dialisisnya, ya. Kemudian ureumnya, ureum pos dan pradialisis. Ini ureum ini diukurnya gini, kan lagi dialisis nih. Sebelum dialisis kan diukur, cek darah, diambil darah, diukur nanti diambil ureum darah pre dan ureum posnya. Nanti dibawa ke lab, nanti akan dilihat, oh hasil posnya sekian, perannya sekian, nanti dihitung dengan rumus ini. Dan ditambah dengan data atau nilai berat badan radialisis, berat badan post dialisis. Kalau ini beda ya, ini beda dengan yang apa namanya yang IDWG. Ini saat sesi dialisis. Biasanya ini dilakukannya seminggu sekali atau minimal kalau memang nggak punya biaya ya tiap 6 bulan untuk mengetahui adekuasi untuk HD. Tapi kalau untuk apa namanya PD penilaian dia adekuasinya tiap minggu aja. Kalau dia konsul kan biasanya kan tiap minggu tuh atau tiap 1 bulan gitu ya. Itu nanti dia bisa ukur juga sama rumusnya. Nah, kalau untuk ada beberapa faktor yang mempengaruhi dialiser apa sorry adekuasi. Jadi harus dilihat membran dialiser. Nah, membran dialiser ini kalau di HD dialiser, tapi kalau di peritoneal dialisis membran dari peritoneumnya. Itu nanti ada pengukuran yang namanya PET. Peritoneum Equilibrium Test ini nanti ada lagi. Ini terlalu detail lagi, nanti harus pelatihan perawat dialisis. Itu akan diukur. Oh, ini dia membrannya masih bagus. Tadi kaitannya ke pori-pori ya, pori-pori kapiler. Kemudian jamnya. Kalau di HD itu kan kibi dan kibinya ya. Kalau makin tinggi ini makin bagus adekuasinya. Nah, kalau pada dialiser karena dia sintetis, biasanya ada bekuan darahnya di bagian dialiser atau di bloodline itu juga bisa mempengaruhi cuci darahnya nggak berhasil, makanya adekuasinya buruk. Tapi kalau untuk PD kan dia nggak pakai ini. Itu sih. Nah, untuk adekuasi dialisis selain ukuran menghitung, tapi juga dari kriteria klinis. KU-nya dengan status nutrisinya bagaimana? Baik enggak? Tekanan darahnya normal enggak? Kondisi fisik yang biasa enggak? Anemianya ada enggak? Ada enggak tanda overload? Asam basa, erektornya dilihat. Metabolisme kalsium fosfat ini kan dilihat dari cek labnya ya nanti. Kalsiumnya, fosfatnya,
Kalau osteodystrofi bisa diketahuinya dari ronsen biasanya, atau gejala pasien itu sering nyeri tulang. Kemudian nggak ada komplikasi uremia, pemulihan fungsi personal keluarga sosialnya nih pertama. Ya karena kan ini harus ada dukungan keluarga, terutama yang peritoneal dialisis tuh. Dan kita lihat dari kualitas hidup, biasanya tentang 1 bulan atau berapa bulan kita akan evaluasi dengan tool ya, nilai kualitas hidup. Oke, ini ada perbedaan. Cuci darah HD maupun peritoneal dialisis memang kan juga mengandalkan dari cairan dialisa. Nah, karena tadi metode kerjanya berbeda, kalau dialisis HD itu kan, kalau dialisis HD, sorry, itu kan dia memerlukan tekanan, ya, sehingga mengandalkan tekanan yang dibuat di setting di mesin. Tapi kalau peritoneal dialisis itu nggak ada tekanan-tekanan yang direkayasa, tapi mengandalkan dari konsentrasi osmotik koloidnya cairan dialisat yang berbeda dengan dengan cairan yang atau plasma yang ada di dalam kapiler. Makanya komposisi cairan dialisat HD dan PD ini agak bedanya di mana? Mungkin kalau sodium, potasium, kalsium, magnesium ini masih sama ya relatifnya, tapi dextrose-nya dextrose-nya ini akan berbeda antara HD dengan peritoneal dialisis. Pasti dextrose-nya di dialisat peritoneal dialisis akan lebih tinggi. Kenapa? Karena dia harus menciptakan osmolaritasnya yang lebih supaya bisa menarik cairan dari apa namanya plasma kapiler. Ya. Oke, untuk PD-nya itu ada metodenya ada 2 tipe ya. Continuous ambulatory, artinya ambulatory itu kan selalu bergerak, mobilitas. Jadi orang-orang yang sangat produktif, punya aktivitasnya banyak gitu ya, dia masih punya pekerjaan, dia bisa melakukan yang tipenya CAPD, Continuous Ambulatory Proton Dialysis. Sementara ada yang jenisnya lebih ringkas sebenarnya, hanya sekali melakukan. Kalau ini kan Continuous Ambulatory ini kan dia harus melakukan dialisisnya sepanjang hari, manual gitu ya. Kemudian pengisian cairannya itu sekitar 4 kali dalam sehari. Misalnya tiap tiap 4 jam dia melakukan cuci darah, ya, atau tiap 5 jam dia harus melakukan cuci darah lagi, ya. Eh, kalau jadi dia sedikit merepotkannya gitu aja. Dia harus 4 kali cuci darah setiap hari. Jadi harus telaten orangnya. Nah kalau APD, dia dalam sehari itu hanya melakukannya sekali cuci darahnya dengan mesin. Nanti mesin yang ngatur. Tapi harus dengan prepare cairannya lebih banyak yang disiapkan di sini yang sudah di-connect ke mesin. Nah siklusnya kan tadi sebenarnya kan kalau di CAPD kan 4 kalinya itu manual. Tapi kalau ini dia melakukannya oleh mesin cuma dalam waktu 8 sampai 12 jam. Ini cocoknya dilakukan APD atau automated dengan mesin ini pada saat tidur aja, saat malam. Itu kan lama tuh, nggak bergerak tuh. Karena nggak boleh dibawa kemana-mana mesin. Makanya nggak bisa namanya ambulatori kalau pada ini. Dia diam pada saat tidur malam lebih cocok. Ya, sekitar 8 jam dia tidur, atau 10 jam. Itu proses penggantian. Jadi bag pertama udah habis, kemudian diduel gitu kan. Nanti dikeluarkan itu oleh mesin yang mengatur. Nanti ganti bag yang kedua itu oleh mesin juga yang mengatur. Ya, diperlukan 2 sampai 3 itu tergantung settingnya nanti, tergantung resepnya dari dokter. Sebenarnya lebih lebih apa lebih simpel dan bahkan resiko infeksi peritonitis lebih kecil APD dibandingkan si APD. Karena kan ini harus 4 kali ganti-ganti-ganti. Ini kan nggak perlu disconnect lagi selang ini, selang kateternya. Ini ada kelebihannya dari APD. Itu preference juga sama orang. Ada nggak ya? Nah, jadi untuk pasien PD itu harus melakukan perawatan yang penting adalah pertama ini exit site-nya. Itu aja sih yang diperhatikan karena supaya ini uh, pintu masuknya terjadi infeksi ke dalam kan peritonitis. Makanya harus benar-benar orang ini mampu melakukan. Makanya nggak boleh tuh yang gangguan psikosis berat. Orangnya harus benar-benar fokus gitu kan. Ya, nggak boleh nih exit site-nya juga basah nggak boleh. Sama seperti si Nino tuh exit site-nya nggak boleh basah. Nggak boleh berenang. Kalau mandi masih boleh lah ditutup dengan wrap gitu kan. Ya, kemudian selama dia proses cuci darah, dia melakukan sendiri tuh monitor sendiri.
tanda vital, ya. Eh, Kalau untuk auskultasi ini memang tidak bisa. Ini nanti pada saat dia konsul ya ke dokter itu akan dicek ada nggak tanda-tanda overloadnya ke si tes atau ke paru gitu ya. Nah, jadi dia cairan PD ini biar nyaman di dalam perut dimasukkan ke dalam abdomen itu dihangatkan. Jadi biasanya ada mesin tuh untuk bisa menghangatkan. Atau kalau enggak taruh aja di dalam selimut gitu sebelum dipasang itu ditaruh dulu dalam selimut dihangatkan. Bentar ya. Nah, yang paling penting sih kalau terutama kalau pasien PD yang masih muda memang body image ya gangguannya ya. Nah, masalah yang sering nih peritonitis. Dari mana taunya indikasinya? Nih, alirannya kok nggak seperti biasanya yang lebih lambat. Tanda-tanda peritonitis tuh. Kemudian nyeri. Aduh, pas begitu masuk nih cairan. Nyeri. Atau cairan yang, atau sepanjang hari itu memang nyeri abdomen. Dan kalau ditekan, kemudian dilepas, tekanan tangan ini ke abdomen itu lebih nyeri. Itu berarti peritonitis. Ya, namanya bounding tenderness pain. Kemudian demam. Itu tanda-tanda hipertensi. Jadi ada aliran yang melambat, demam, nyeri. Ditambah lagi warna cairan drainase PD-nya itu warnanya lebih keruh, ya, lebih keruh. Kemudian kalau dicek, diambil sampel cairannya, diperiksa di lab, itu ada positif bakteri dan neutrofilnya lebih meningkat serta ada sel darah putih lebih dari 100. Itu udah menunjukkan ini peritonitis. Ini harus dilakukan penanganan. Dengan apa? Pemberian antibiotik. Masukkan aja ke dalam cairan dialisa, lalu masuk ke dalam intraperitoneal. Nanti diduel. Proses duel itu kan dia akan masuk antibiotik. Ya. Nah, ini kalau selama 4 hari nggak ada perubahan, nyerinya nggak membaik gitu ya, malah bertambah hebat, dia harus cabut kateter PD-nya. Jadi nggak boleh dulu ini dilakukan kateter apa cuci darah PD. Jadi balik dulu pakai CDL. Kalau masih untung si Minonya masih bagus, pakai si Minonya dipakai untuk HD dulu. Ya, jadi HD itu menjadi satu treatment cadangan juga. Kalau misalnya orang ini udah beralih ke PD atau ke transplant, tiba-tiba ada masalah, harus balik ke HD dulu itu sebagai cadangan. Nah, masalah yang lain nih yang sering, udah rutin, rutin HD, rutin peritoneal dialisis, udah overload. Karena tadi masalahnya serostomia, pasien sering banget masih banyak yang nggak patuh ya karena permasalahan sensasi haus yang sangat berat ya. Jadi harus dibatasi minum. Berapa minum tadi yang saya katakan ya. Ini WL-nya bisa 10 sampai 11, 15 cc ya. Atau ada juga dokter yang mengatakan urinnya tambah urin 24 jam ditampung atau diukur 24 jam. Dari jam 6 pagi kemarin sampai jam 6 ini ada berapa urinnya? Misalnya urinnya 500. Ya udah tambah deh IWL-nya di kisaran 500 karena IWL itu yang paling rendah untuk dewasa kan 500 gitu. Itu jangan heran kalau nanti ada kok IWL-nya disamaratakan 500. Ya yang lebih bagusnya detilkan aja kalau misalnya pakai per kilogram berat badan dengan rumus 10 sampai 15 cc ya. Paham ya untuk kebutuhan minumnya. Asupan garam, kalium, cairan harus dibatasi. Nah ini garam nih terutama, iya sih garam di dapurnya dikurangin, tapi cemilannya tuh, biskuit, kecap, apalagi, ya cemilan lain banyak. Ketimbang berat badan tiap hari, ya, karena penambahan cairan tubuh itu signifikan dengan perubahan berat badan tiap hari, bukan nutrisi lah. Jadi lakukan dialisis sesuai dengan program. Harus dialisis dua kali seminggu untuk HD, lakukan. Terus PD harus lakukan sesuai dengan dosis yang diberikan dari dokter. Lalu penyakit-penyakit komorbiditas seperti hipertensi, gula darah itu harus dikontrol. Makanya pengobatan juga harus rutin. Manajemen makannya juga harus rutin. Kemudian memelihara fungsi membran peritoneum pada pasien PD, yaitu menghindari infeksi. Ya harus bersih. Kalau misalnya overload terjadi, apa komplikasinya? Ya, udem muncul lagi.
Udemnya nggak cuma di kaki intersisnya, tapi di paru, sesak napas, pasien bisa nanti hipoksemia, kan, penurunan gangguan pertukaran gas, hipertensi, parunya kerendam, udah, dan paru dan jantungnya membesar, gagal jantung nanti. Ya. Jadi tipsnya apa kalau misalnya pasien pasien maunya saya masih tetap nggak bisa kontrol minum, nurse, karena saya masih sering haus. Jadi, nah ini pasti namanya serostomia. Serostomia itu kenapa haus? Karena uremiknya, nah, karena kadar natriumnya yang tinggi di dalam darah. Jadi gimana caranya? Kasih penjelasan ke pasien, edukasinya gitu. Minumnya diatur, Pak. Ya, misalnya begini. Atau hindari makanan-makanan yang menambah sensasi haus. Jangan makan asin, ya itu tadi lah. Pedas-pedas kan kalau pedas maunya orang minum, ya enggak? Hindari makanan berminyak. Valeri, iya. Sorry, bocor. Oke, kemudian minumnya sedikit-sedikit dan bisa pakai es ya, es batu yang dikulum. Itu bisa mengurangi tuh sensasi hausnya. Atau misalnya kumur-kumur dengan cairan alkali katanya bisa tuh. Itu ada penelitian. Ada juga yang pakai ini apa mengunyah permen karet itu merangsang produksi salivasi. Karena salah satu resiko juga serostomia lebih tinggi karena produksi salivasinya menurun akibat uremik. Itu bisa menjadi satu modalitas juga. Masalah yang lainnya juga pada pasien HD maupun peritoneal dialisis malnutrisi, dan ini nggak bisa dianggap remeh. Pasien selain kualitas hidup rendah, mortalitasnya tinggi. Faktor apa aja? Karena asupan protein yang rendah. Semua pasien seringkali menurun, sensasi nafsu makannya menurun. Ya, nantinya ini akan apa? Nah, renal fungsi ginjal yang menurun pasti nantinya apa? Kreatinin, bersihan kreatinnya menurun, ureumnya pasti tinggi. Uremiknya ini akan tinggi ya, pasti akan mual juga nantinya. Makanya asupannya turun. Komorbiditas juga begitu. Masalah pasien hipertensi, DM akan mengakibatkan masalahnya malnutrisi, inflamasi kronik, infeksi, katabolisme tubuh meningkat. Ya, dia ada infeksi, ini katabolisme meningkat. Terus pada PD terutama karena protein loss di dialisat ya, cairan dialisat PD itu akan mengakibatkan malnutrisi. Asidus metabolik ini juga akan mengakibatkan masalah ini. Kenapa? Ini kan pasti masalah nanti kemualnya ini pasti akan mengalami kurang makanan. Nah, terkait juga masalah nutrisi ya, nantinya ke arah pengaturan diet nih. Di pasien HD ini juga pasti ada kehilangan darah. Karena kan gini, itu yang masuk ke jalur ekstrakorporeal atau bloodline itu kan sepanjang selang itu kan darah tuh. Pasti dan juga yang ada yang tertinggal di apa di dialiser terutama. Karena sebenarnya nanti proses selesai dialisis itu kan ada di sedikit di flush dengan cairan NaCl. Tapi yang tersisa di dialiser itu ada sisa darah. Nggak mungkin nggak ada 100% darah akan balik semua kembali ke tubuh pasien, nggak. Itu akan ada sisa darah yang tertinggal di sistem mesin HD ya, kemudian kalin dan zat besi ini lebih tinggi ya pada HD. Tapi kalau protein lossnya lebih sedikit dibandingkan protein dialisis. Anemia jelas pada pasien ini lebih kan kata tadi blood loss nih, hiperkalemi, kemudian energi dan dispepsia pada pasien HD. Pertanyaan dialisis, protein lossnya, blood loss di sini relatif lebih sedikit ya. Nah, ini biasanya gini, ini ada kondisi kalau pasien yang dia masih ada haid ya, karena kan ada jalur ya, lubang yang apa namanya, ada saluran ya dari abdomen itu dengan bagian dari peritoneum, sorry, dinding bawah tuh, itu terkadang pun ada proses darah yang berpindah tuh nyampe ke dialisis. Itu aja, tapi nggak selalu begitu sih. Penambahan kalori pada pasien peritoneal dialisis terkadang pun bisa menjadi masalah pasien jadi obes. Ya, kemudian kekurangan kalium karena kan pas cuci darahnya lebih banyak nih kalium keluar kalau pada PB. Sehingga bisa mengalami hipoalbumin, anemia, tapi tidak seberat anemia pada HD.
Ya sama ya, jangan hiperglikemi dan hipokalemik pada pasien. Sehingga dietnya apa? Ini patokannya nih. Ya ini yang pertama, kalori protein. Kalau untuk kalori sama ya, protein yang berbeda. Jadi protein pada pasien PD ini lebih tinggi dibandingkan protein pada HD, walaupun ya sedikit ya, walaupun sedikit tapi lumayan kan, ditentukan kilogram berat badan per hari. Lemaknya sama. Nah sekarang untuk secara umum ya, baik pasien HD maupun peritoneal dialisis harus menghindari masalahnya apa? Pasien makanan yang tinggi kalium, tinggi garam, ya, dan yang mengandung banyak air. Makanya kalau buah-buahan itu kan tinggi kalium, tinggi air tuh ya. Itu ada tipsnya tuh. Potong tuh, dipotong-potong kecil tuh sayuran dan buah. Lalu direndam, direndam dulu. Setelah dicuci gitu direndam dalam air hangat selama 2 jam. Ya, airnya lebih banyak. Supaya kalium yang ada di dalam intraselnya buah atau makanan sayuran itu bisa keluar ke air rendaman. Atau bisa yang lainnya, buah atau sayuran itu dimasak dengan cara direbus. Jadi kalium intrasel buah sayur itu akan keluar ke air rebusan. Yang dimakan buah dan sayurnya. Air rebusannya jangan dimakan ke pasien HD atau PD ya. Karena itu tinggi kalium dan air. Ini tipsnya nih. Jadi kita mengajarkan ke pasien ini caranya. Ya, hindari pasien yang makanannya apa? Air kelapa muda jangan. Ini tinggi kalium banget. Ya, hindari lemak jenuh dan trans kolesterol gitu kan. Pengaruhnya ke sirkulasi. Natrium juga harus dikurangin. Ya. Ini batasannya kalau HD itu 5 gram atau sekitar setengah sendok makan sehari itu udah termasuk yang dari kecap, yang dari apapun, totalnya cuma itu aja. Ya, itu harus dikonversi. Untuk protein sih lebih banyak, boleh setengah sampai 1 sendok. Karena kan cuciannya lebih banyak sebenarnya karena rutin setiap hari terus menerus. Nah, ini konsensus penefrin di dialisis tadi saya sudah sebutkan ya. Ini ada beberapa, ini lebih lebih detailnya. Nah, untuk evaluasinya itu dilakukan tiap 6 bulan ya, dilakukan cek laboratorium, antropometri atau dengan SGA. Ini sudah menjadi hal yang standar di unit HD untuk menilai status nutrisi pasien HD maupun PD ya. Tapi kalau untuk yang tadi bisa sekaligus ya barengan dengan pemeriksaan adekuasi biasanya. Oke, rasanya udah itu cukup dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Ibu. Ada yang Ibunya Taliska oke? atau Dela izin Mm-mm. bertanya. Hmm. Kalau ini kan kalau pasien sudah mengalami HD kan berarti memang ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Itu Yang berarti terminal ya, kenapa? Kenapa Bu? Oh yang iya, terminal. terminal iya. Heeh. Itu kan sekarang itu sering banget ya Bu, bahkan anak kecil aja gitu ya umur 12 tahun karena mungkin gaya hidupnya tidak sehat, dia udah eh Mm-mm. cuci darah terus tiap minggu Mm-mm. gitu ya, seminggu 3 kali Mm-mm. gitu. Kalau Mm. seperti itu tuh berarti selama hidupnya dia juga akan terus cuci darah sampai dia menemukan transplantasi ginjal ya Bu berarti. Betul, betul. Makanya sayangilah ginjal kita. Ya, itu kemungkinan kalau anak usia muda ya, bisa jadi dia itu ginjalnya rusak akibat apa? Saya pernah ada kasus yang pasien anak-anak bisa kena lupus atau ini apa dari konsumsi makanan atau minuman yang rupanya ginjalnya sensitif ya. Ada pengawet-pengawet tertentu itu bisa jadi ginjalnya rusak. Awalnya mungkin nggak langsung uh, kronik ya, gagal ginjal kronik ya, Taliska. Dia mungkin akut awalnya, tapi berjalan proses penyebab ini tetap menghantui, berulang lagi sehingga sel-sel nefron yang mungkin awalnya 5% yang rusak, akhirnya bertahap ya 10%, periode berikutnya berulang penyebabnya, mulai rusak bertambah lagi. Jadi ya, akhirnya cuma tinggal 5% fungsi ginjalnya yang bekerja, itu yang jatuh kronik. Gitu, Kaliska. Baik, siap Ibu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi?
Ibu izin bertanya. Sebelum perkenalkan, nama saya Sri Ika Utami dari kelas A. Jadi kan tadi pada pasien yang gagal ginjal kronik itu ginjalnya udah rusak permanen ya Bu ya. Terus harus melakukan cuci darah terus-menerus, hemodialisis terus-menerus. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pasien udah di dalam kondisi yang capek gitu, cuci darah, terus pasiennya skip cuci darah gitu beberapa kali. Nah, nanti pas masuk ke rumah sakit itu keadaan ginjalnya bakal lebih parah, terus harus dikasih prosedur yang lain atau gimana ya Bu? Atau bisa langsung lanjut cuci darah lagi? Oke, semoga saya nggak salah tangkap ya. Jadi gini, cuci darah itu ibaratnya seperti obat. Ya, orang kan bisa aja punya hak, ya bisa berhenti aja, obat-obatnya nggak patuh. Tapi konsekuensinya itu dan karena cuci darah ini konsekuensinya fatal. Beda kalau obat ya, obat masih berapa kali, belum terlalu ini lah ya. Tapi kalau ini satu dua kali aja itu udah bisa memberikan dampak cairan makin bertambah ke paru, asites, ke jantung, gitu kan. Makanya sebenarnya pasien-pasien seperti ini harus rutin, nggak boleh sampai tertunda. Ya konsekuensi yang paling kita nggak harapkan kan gitu, kematian. Itu banyak kasus yang malah gini, awal-awal ya udahlah ikhlas dulu deh, terima dulu ya cuci darah. Tapi begitu ngerasain, cuci darah itu ternyata, terutama adik ya, sakit ya. Kenapa? Pertama tusukan, kan kanulasi pakai jarum. Tusuk lagi. Nanti dicuci darah, pusing. Nggak enak awalnya. Makanya untuk pasien-pasien baru tuh penarikannya tuh nggak boleh. Dialisis itu lama, nggak boleh 2 jam dulu. Terus kibinya itu kan yang paling bagus tuh, kibinya tuh 250 ke atas. Tapi kalau untuk pasien baru 150 dulu. Walaupun sebenarnya nggak boleh kelamaan, nggak boleh seterusnya dia 150, itu sama aja bohong. Dosisnya nggak tercapai gitu. Nah, kalau misalnya dia sempat nunda nih, terus ya udah saya balik lagi, ya bisa aja nggak apa-apa. Cuma terkadang gini masalahnya, ini kan unit HD terbatas ya, kuota. Kalau dia akhirnya keluar nih, berapa lama nggak HD, nanti terisi pasien baru. Nah, begitu dia mau masuk, nggak ada tempat lagi, karena udah diisi tempat pasien yang baru. Menjawab nggak, Kak? Siapa? Apa tadi Menjawab yang Ibu. nanya? Heeh. Jadi nggak boleh sebenarnya Kak, menunda. Jadi jadikan itu sebagai apa ya? Tambahan pola hidup baru akhirnya. Gitu. Baik. Terima kasih Ibu. Heeh. Kalau dibandingkan ya secara apa ya ekonomi, ya dari ekonomi, maksudnya biaya. Yang paling murah itu transplant. Yang kedua paling murah PD. Hemodialisis paling mahal. Kalau dibandingkan yang bisa dalam 10 tahun. 10 tahun dia menjalani PD, 10 tahun dia menjalani HD, 10 tahun dia sudah menjalani transplant. Paling murah transplant. Itu sudah diperhitungkan dari semua proses mulai dari biaya operasi. Udah kan cuma masalahnya kan memang terasa besar banget ya untuk biaya operasi. Kan sekarang BPJS bisa kok. Cuma nyari transplant donornya ini nggak gampang. Yang paling mudah sih sebenarnya dalam jalur satu keluarga ya. Biasanya kecocokannya tuh lebih baik gitu. Tapi kalau dapetnya dari orang lain itu kan melalui proses juga untuk melihat tes kecocokannya gitu. Walaupun nanti bisa juga dikontrol dengan pemberian obat-obat imunosupresan sehingga sel imun itu tidak mudah menolak gitu ya, masih bisa mentolerir menerima organ baru dari tubuh orang lain. Benar. Jadi transplant itu sebenarnya pilihan yang pertama ya. Pengalaman saya waktu tahun 2000-an saya short course di Australia untuk memang pendalaman saya di unit HD di satu rumah sakit Queen Elizabeth yang merupakan rumah sakit eh, unggulannya memang unit dialisis ini AD dan PD. Jadi saya melihat di sana memang lebih baik ya pelayanannya.
Jadi kalau pasien GGK yang masih tahap awal, belum di stage 5 ya, misalnya dia sudah terindikasi di stage 3, itu pasien itu sudah dikenalkan dengan terapi pengganti ginjal ini, 3 pilihan ini, diajarkan. Bahkan mereka diajak nanti satu waktu berkunjung ke unit HD, dia bisa lihat proses HD itu seperti apa, proses dialis PD seperti apa, kasih video, bahkan dia nanti bisa bertemu dengan pasien HD, nanti dia bisa bercengkrama, tanya jawab. Jadi punya gambaran yang jelas utuh tentang seperti apa HD, seperti apa pertanyaan dialisis. Dan dia sudah siap ketika nanti dia pada satu fase dia akan menjalani HD pada saat dia sudah masuk stadium 4 atau stadium 5. Pasien-pasien DM yang sudah GGK nggak menunggu stadium 5 ya. Dia di stadium 4 biasanya sudah inisiasi HD atau inisiasi dialisis. Karena sebenarnya dia sudah dengan komplikasi. Jadi kalau menunggu sampai terminal biasanya dia sudah apa ya, morbiditas dan mortalitasnya lebih tinggi. Nah, atau pasien yang non DM tapi sudah mengalami GGK terminal stadium 5, dia sudah harus cuci darah. Jadi pasien di Australia itu mereka sudah siap dan sudah memberikan pilihan ketika dokter mengatakan nanti kalau di stadium 5 kira-kira yang akan dipilih yang mana? Oh, saya akan melakukannya, saya akan menjalaninya PD atau ada yang saya mau transplant aja. Jadi mereka orientasinya itu preference personal pasien, bukan kalau kita kan di sini masih personal apa preference-nya karena medical oriented ya, karena dari indikasi medis ketika wah ini kondisi pasiennya di kita nih masuk IGD sudah dengan asidosis berat, overload, kondisinya udah kritis deh. Dan begitu dicek GGT-nya udah udah terminal gitu loh, CCT-nya udah 12 lah. Kok ini nggak pernah ketahuan gitu. Lah, otomatis kan harus hadir. Pasien malah nggak ngerti kalau dia gagal ginjal. Itu namanya eh, orientasinya masih orientasi medis. Jadi pertimbangan medis untuk adik dulu. Gitu. Kalau di luar itu udah dari awal, saya rencana mungkin akan pede deh. Atau ngalah hadir aja nggak apa-apa. Seperti itu. Masih beda di kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya ada wawasan yang lebih jelas ya? Atau masih blur tentang cuci darah? Ada yang masih dibingungkan atau gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Oke, kalau gitu selesai ya pertemuannya ya. Kurang dari 2 jam, alhamdulillah. Kemudian ini, terima kasih atas perhatian dan konsentrasinya mengikuti perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Kalau begitu saya stop share dan sekaligus saya pamit undur diri. Insya Allah ini semua hadir ya. Total berapa ya, mahasiswa ya? 2 kelas. 2 kelas itu ada 82, Ibu. Ini kok ada 58 mahasiswa nih. Apa ada yang double barengan? Tolong si Pen 2 Mungkin kelas identifikasi siapa yang tidak hadir. ya Ibu, mungkin Tolong ya. ada yang terlempar juga Ibu sebab ada yang masih di perjalanan gitu. Tapi tadi pas awal-awal saya lihat Zoom meeting itu lumayan penuh sih Ibu anak. Iya Bu, Ya, sama oke. sudah hadir semua sih tadi waktu saya juga sudah SS juga. Oh gitu. Oke deh. Makasih ya. Iya, Ya, Mohon makasih maaf jika kembali ada yang Bu. kurang berkenan. Oke. terima kasih banyak Ibu Rini. Sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum. Sehat selalu Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak Bu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randy, nanti boleh dibantu share link ininya ya, rekaman recordingnya. Di stop recording.